Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfinita Barat dengan NIM C1B022079. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Baiklah, kita masuk ke materinya. TQM, Total Quality Management. Total Quality Management merupakan peningkatan secara terus-menerus yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi untuk memahami, memenuhi, bahkan melebihi harapan pelanggan. Selanjutnya, unsur-unsur TQM. Perbaikan sistem secara berkesinambungan. Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendidikan dan pelatihan, pendekatan ilmiah, kebebasan yang terkendali, komitmen jangka panjang, kesatuan tujuan, kerjasama tim, yang terakhir adanya keterlibatan dalam pemberdayaan karyawan. Persyaratan implementasi TQM. Komitmen yang tinggi, dukungan penuh dari manajemen puncak, mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM, menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, memilih koordinator, fasilitator program TQM, melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang menerapkan TQM, merumuskan nilai, value, visi, vision, dan misi, mission, mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai hambatan, dan yang terakhir merencanakan mutasi program TQM. Kualitas dan manajemen kualitas. Mutu kualitas adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan keinginan. Kualitas, kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Keuntungan penjualan, perbaikan respon, harga yang lebih tinggi, perbaikan reputasi. Peningkatan kualitas, penurunan biaya, peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, reward, peningkatan keuntungan. Pengaruh kualitas. Yang pertama, reputasi perusahaan. Yang kedua, keandalan produk. Yang ketiga, keterlibatan global. Biaya kualitas, biaya pencegahan, biaya penaksiran, kegagalan internal, biaya eksternal. Kualitas memberikan pengaruh pada organisasi secara keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan, dari desain, produk, hingga pemeliharaan. Kepuasan pelanggan. Pramita 2001-11. Bahwa pelanggan adalah individu pembuatan keputusan yang menyebabkan seseorang harus terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk. Kemampuan bersaing perusahaan. Dampak bersaing perusahaan. Yang pertama, perusahaan memiliki jumlah pelanggan yang banyak. Yang kedua, profitabilitas meningkat. Yang ketiga, keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan terjamin. Dan yang terakhir, nilai perusahaan naik, karyawan sejahtera. Alat-alat dalam penerapan TQM. Curah pendapat, sumbang saran, brainstorming. Diagram alur, bagan arus proses. Analisis SWOT, ranking preferensi. Analisa tulang ikan fishbone, penilaian kritis, benchmarking, dan yang terakhir diagram analisa medan daya bidang kekuatan. Balance scorecard merupakan bagian dari sistem manajemen strategis. Tolak ukur organisasi terdiri dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan, kedua pelanggan, ketiga proses usaha internal, dan yang terakhir pembelajaran dan pertumbuhan. Yang selanjutnya, Six Sigma. Six Sigma merupakan proses berbasis statistik untuk memperkuat kemampuan perusahaan memperbaiki proses. 3 strategi Six Sigma. Yang pertama, perencanaan atau perancangan ulang proses. Yang kedua, manajemen proses. Yang ketiga, perbaikan proses baik continue maupun define, measure, analysis, improve, control atau DMAIC. Selanjutnya, meningkatkan kualitas layanan. Pengertian pelayanan. Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Yang selanjutnya, pentingnya pelayanan. Pelanggan adalah raja. Ungkapan yang menandakan pentingnya kedudukan pelanggan dalam sebuah usaha bisnis. Yang selanjutnya, kesempatan pertama. Suatu pengalaman pertama seorang pembeli pada saat mendatangi tempat kita. Selanjutnya, pengalaman pertama ini biasanya sangat berpengaruh bagi keputusan seseorang
pembeli untuk mau atau tidak mau datang kembali membeli produk kita. Yang terakhir, pemberian kesan dan pengalaman pertama ini penting diperhatikan. Dimensi-dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama, tampilan, tangibles, tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan komunikasi. Yang kedua, keandalan, reliability, kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Yang ketiga, tanggap, responsiveness, kemampuan untuk membantu pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang tepat. Yang keempat, keyakinan, assurance, pengetahuan dan kesopanan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. Yang kelima, empathy, perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya. Selanjutnya, kesenjangan kualitas pelayanan. Yang pertama, kesenjangan antara harapan pelanggan dengan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi standar kualitas pelayanan. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan pelayanan yang diantarkan. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian pelayanan dengan komunikasi eksternal. Yang terakhir, kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan. Biaya, kualitas, dan produktivitas. Kualitas. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Biaya kualitas yaitu merupakan biaya-biaya yang disediakan untuk melakukan kegiatan berhubungan dengan kualitas produk, seperti kemungkinan produk yang berkualitas. 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal. Selanjutnya, kualitas dan produktivitas. Meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas, begitu pula sebaliknya. Karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan, maka produktivitas akan meningkat. Peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas, namun kemungkinan suatu kondisi perusahaan menghasilkan produk yang hanya memiliki sedikit kerusakan atau tidak ada cacat sama sekali, tetapi memiliki proses yang tidak efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, proses manufaktur hendaknya didesain ulang. Dengan proses yang efisien, akan dihasilkan lebih banyak output dengan input yang lebih sedikit. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, saat ini banyak perusahaan yang menawarkan gain sharing, yaitu insentif berupa kas yang diberikan kepada para manajer dan karyawan jika target kualitas dan produktivitas terpenuhi. Modul akuntansi manajemen. Baiklah, segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.